Wildan Alamsyah, apa yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan itu? Jaga diri. Udah itu aja. Gue nggak mau banyak ngomong ke dia karena gue tahu sifat dia seperti apa. Yang penting jaga diri, jaga iman, jaga kesehatan, dan jaga perasaan. Jatuh hati kepada orang baru boleh-boleh aja. Sebelum kalian lanjut nonton vlog ini, ada baiknya klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan juga jangan lupa langsung aktifin loncengnya. Karena video kali ini akan menjadi video yang fenomenal, fantastis, dan bombastis. Subscribe sekarang juga. 5, 4, 3, 2. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berpulang ke rahmatullah. Pejok gurame. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Sesuai janji kemarin, alhamdulillah hari ini ada kesempatan buat ketemu sama Mas Wildan. Mas Wildan sehat? Alhamdulillah sehat. Minal aidin ya, minal aidin wal Mohon maaf faizin, lahir mohon batin. maaf lahir batin. Karena banyaknya permintaan dari teman-teman semua untuk menghadirkan Mas Wildan juga di vlognya aku, maka hari ini kita gitu ya. Bahasnya tentang apa nih? Pemerintah? Oh enggak. Oh enggak. Mas Wildan, Iya. seperti yang sering saya obrolin sih kemarin tentang bahasa perasaan dari seorang Wildan Alamsyah mungkin. Apa sih Mas Wildan yang menjadi pakem ketika Mas Wildan mulai membicarakan tentang romansa perasaan itu? Apa sih sebenarnya? Inspirasinya tuh dari apa gitu? Kalau menurut saya, cinta dan inspirasi adalah kedua hal yang berbeda. Cinta bisa bicara tentang rasa, inspirasi bicara tentang mimpi. Gitu. Jadi kalau cinta sangat bullshit, kamu adalah inspirasiku. Iya. Yang benar adalah kamu adalah cintaku, tapi kau tidak bisa menginspirasiku karena kau adalah bagian dari mimpi-mimpiku. Amin. 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 Kayaknya Tapi semua orang yang dengar amin. iya, tapi saya selalu dipatahkan oleh perempuan-perempuan. Saya mengerti ya. Iya. Oh jadi ternyata sepanjang perjalanan Mas Wildan jatuh hati ada perkara dipatahkan hati itu pernah berapa kali Mas? Oh, sering. Maksudnya mungkin bukan dengan perempuannya, bisa juga dengan lingkungannya. Bisa juga guanya nggak nerima lingkungan dia gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak cocok aja sih. Pernah tuh gua naik gunung. Gua naik gunung nih pas zaman SMA. Gua punya teman yang deket lah, maksudnya kayak gebetan gitu, tapi kayak udah Gini banget. zaman SMA tuh dibilang komitmen belum kali ya. Belum. Masih kayak main ya udah jalan bareng gitu segala macam. Pokoknya udah kayak udah gue suka sama lu juga suka sama gua gitu. Gua naik gunung, pas turun gunung gue dikabarin tuh di chat sama teman gue, Will, lo masih sama dia nggak sih? Masih, kenapa? Kok gue lihat dia di story-nya lagi di pulau ya sama mantannya. Oh, Jalan ke pulau sama mantannya ketika Iya. Mas Wildan lagi naik gunung. betul. Terus ketika nah kita pengen tahu pasti setiap kejadian nih Mas Wildan itu kan yang saya tahu ya, di setiap momen pasti akan menjadi sebuah karya gitu loh. Iya. Bisa dijadikan sebuah tulisan, bisa dijadikan sebuah bahan untuk obrolan sama teman-teman. Ketika di atas gunung, ketika Mas Wildan menghadapi, oh ternyata dia yang aku suka, jalan sama mantannya ke pulau. Kalimat apa yang lahir dari momen itu? Kalimat yang lahir adalah, jika aku pergi, tolonglah untuk kamu berusaha. Paling tidak, tolong hargai aku. Dalam mencintai itu butuh sekali yang namanya menghargai. Jika kita tidak bisa menghargai pasangan kita, maka sama saja kita tidak mencintai pasangan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry, Ada ondel-ondel. Di sini memang ada ondel-ondel lewat guys. ya kawasan saya memang kawasan yang sangat mencintai budaya lokal. Di sini tidak mengenal band Oasis. Sleep inside. Di sini kenalnya Benyamin Sueb, Haji Malih Tongtong dan teman-temannya. Ya, Mantap. itu abang lo, Mana? Haji Malih Tongtong. Bukan, itu komedian woi, Oh iya, legend, 11. legend Betawi. Oh, legend. Gua kan orang Betawi. Saya bukan orang Betawi jadi. Mas orang apa? Jawa. Oh iya, saya sangat menyukai budaya Jawa BTW. Iya. Saya suka dengan ketoprak. Oh iya. Ketoprak, saya juga suka dengan pakaian-pakaiannya, belangkon-belangkonnya. Semuanya saya suka. Karena biasanya orang Jawa tuh orang yang tekun. Biasanya ya. Biasanya mungkin Tapi saya, emang bisa dilihat sih, Mas Miki juga kan Instagramnya rapi, mau bikin Instastory tuh rapi. Orang Jawa tuh seperti itu. Terima kasih, Pekerja Mas. keras. Amin ya Allah, amin. Ya, jadi buat teman-teman Famiki, buat adik-adik online aku di Instagram dan di YouTube, Mas Wildan adalah kerabat baik juga. Aku kenal Mas Wildan itu bukan sebagai influencer sebenarnya sebelumnya. Aku kenalnya sebagai temennya Pecok Gurame waktu Iya. itu, ketemunya di sana dan setelah ngobrol panjang lebar ternyata memang banyak karya yang memang Mas Wildan buat dari mulai
kata-kata sampai akhirnya dalam bentuk visual video ya. Iya betul. Keren banget, kalian juga harus cek Instagramnya Mas Wildan @wildan_alamsyah2. Follow, kalau nggak suka nggak apa-apa nggak follow. Tidak ada paksaan, apalagi dalam beragama. Ada dalilnya mas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, tidak ada paksaan kalian untuk melakukan apapun, tidak ada paksaan. Tapi kewajiban atau apa yang dianjurkan oleh Tuhan itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau hati tidak bergerak untuk melakukan itu, ya udah mau gimana. Ya, betul, betul. Sama seperti cinta. Cinta itu bukan kewajiban, tetapi ketika kita sudah menembak seseorang dan kita menjadi dua insan yang bersatu, alangkah baiknya kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh dia. Salah satunya menghargai komitmen yang secara tidak sengaja mungkin Betul. lahir ya. Iya, jadi kayak banyak banget orang pacaran zaman sekarang tuh kayak gini. Kamu janji kan gak ninggalin aku? Aduh. Iya, aku janji. Ketika ada masalah dikit, mundur. Ya, betul betul. Ya. Tiba ngajak break. Padahal ketika ada masalah itu sebenarnya masalahnya yang harus diudahin, bukan hubungannya. Itu kata-kata yang udah mainstream Tapi banget sih. iya, nggak mainstream tapi logik juga kok. Iya, tapi emang itu yang harus ditekankan Iya, sih. karena tapi biasanya juga gini Mas, kadang seseorang memilih putus karena memang ada masalah yang mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Iya, itu dia beratnya. Berat- Bercinta adalah beratnya seperti di itu. sana. Sama kita seperti mencintai Tuhan, kita mencintai Nabi kita. Kadang iman lagi naik banget, lagi rajin sholat, rajin sedekah, Khusyuk segala banget macam. kayaknya. Tapi ada masa di mana kita akan turun imannya. Iya nggak sih, ngerasain nggak sih? Iya sih. Kalau gue sih ngerasain ya. Saya sih karena ngerasain sih manusia. Mas, kadang kalau lagi sholat juga tiba-tiba kepikiran astagfirullahaladzim. Iya. Kadang barang yang hilang Iya. tiba-tiba keingetan pas Tadi sholat. kunci mobil di mana? Iya. Iya, kan sering tuh kayak Kayak gitu. gitu. Sering banget tuh astagfirullah. Oh gitu ya. Oke, kita back to topik naik gunung yang tadi. Jadi itu yang mungkin mau Mas Wildan sampaikan kepada seseorang jalan dengan laki-laki itu ke pulau itu ya. Iya. Dan orangnya alhamdulillah masih ada. Alhamdulillahnya masih ada. Masih Waktu itu diberikan. coba kalau saya jahat, saya pergi ke Gunung Pancar, Anda saya cari ngapain? dukun. Jangan dong, astagfirullahaladzim. Enggak lah. Jangan sampai dukun bertindak Mas Wildan. Kalau saya gini, kalau saya memang sudah putus atau sudah tidak berhubungan lagi dengan dia, seenggaknya saya masih kenal baik. Ya. Masih bisa kontekan, masih bisa maaf-maafan. Seenggaknya kayak gitu. Cuma memang kalau piring udah pecah, walaupun disatuin lagi tidak bakal seperti awal lagi. Iya. Jika memang momennya tidak ada kesempatan untuk dibangun kembali ya. Betul, ketika kita berada di posisi seperti itu, merelakan kan juga sebagian dari perjuangan. Oh ya, betul. Iya, perjuangan untuk diri kita sendiri. Iya. Setuju. Tapi Mas Wildan, mungkin saya ada sedikit gambaran tentang pecah belah tadi yang Mas Wildan bilang. Suatu ketika ada suatu cerita di kerajaan, pesuruhnya raja nih memecahkan gelas yang raja suka. Raja marah. Kamu memecahkan gelas yang aku sukai. Sekarang gimana caranya gelas ini bisa kembali seperti semula? Nih ada korelasinya sama teman-teman yang mungkin pengen balikan dengan konsep yang lebih serius, bukan cuma sekedar pacaran. Lalu si pesuruhnya raja, baiklah raja, aku akan bertanggung jawab atas keteledoran aku memecahkan gelas ini. Dia pergi ke pasar, dia mencari tukang besi. Nah, tukang besi ini kan juga bukan cuma besi doang ya, dia ada emasnya juga. Karena bilangnya aku dari kerajaan. Akhirnya gelas itu disusun ulang Mas Wildan. Tapi dirapihkannya nggak pakai apa-apa, pakai emas itu. Hingga padarnya apa? Gelas itu menjadi gelas yang utuh, akan tetapi ada ukiran-ukiran emasnya dan harganya jauh lebih mahal akhirnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen balikan, jika memang ada apa ya mungkin Mas Wildan kalau bahasa aku, ada kemungkinan besar dia memberikan komitmen yang lebih menjanjikan. Entah dia bilang, insya Allah aku ingin datang ke rumah kamu, aku ingin bicara sama orang tua kamu, ayo kita menikah. Nah, harga dari masa lalu itu kan akhirnya jadi lebih mahal dong. Ketika seseorang sudah memperbaiki diri gitu loh. Meskipun memang pecahan itu tidak akan menjadi seperti sempurna lagi, cuman hal itu bisa menjadi toleransi yang lebih mahal lah gitu harganya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya emang ketika kita pisah dengan pasangan yang kita cintai, itu hal yang sangat susah sih untuk dilupai. Karena kalau udah sama-sama cinta tuh apa ya, kadang memang ada aja masalah dalam hubungan. Tapi kita harus belajar yang namanya kembali lagi ke ikhlas sih. Mau dia pergi, mau dia stay, ya kita harus ikhlas gitu. Karena kan yang pertama jodoh juga udah diatur sama Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa selama-lamanya hidup dengan dia. Entah itu dipisahkan oleh waktu, oleh jarak, oleh usia, kita tidak tahu. Yang ketiga nih yang paling penting. Kita juga tidak bisa memaksakan kalau jodoh kita adalah dia. Jadi untuk netizen atau orang-orang ya, kalau kita memang sudah tidak berjodoh, jangan pernah memaksakan orang itu dengan dia. Banyak banget gue kayak dapat temen nih, gue punya temen gue punya temen, temen gue ini putus. Temen gue putus, ya Allah, maaf saya mencintai budaya Indonesia. Kita diam dulu ya, karena ada teman-teman ondel-ondel lagi nyari nafkah. Iya betul, kita harus menghargai.
teman saya itu punya teman. Hmm. Nah, teman saya itu curhat ke temannya. Gue udah pisah nih gini. Kok lu bisa sih lo sama dia? Karena dia tuh udah baik sama lu gini-gini segala macam. Tapi kalau menurut gue ketika dia cerita ke temannya, teman lu berarti tidak bisa mengasih solusi yang sangat baik karena kan itu hati lu bukan hati teman lu. Kalau hati lu udah, misalkan lu yang diputusin, Iya. dan hati lu pengen emang ada dia, tapi dianya kan nggak bisa. Itu gimana? Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang dengan siapapun. Boleh tahu nggak Mas Wildan, dari sepanjang perjalanan Mas Wildan menjatuhkan hati Mas Wildan untuk seseorang, berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah bertaruh di hubungan itu? Saya banyak sekali sih perempuan yang menyakiti saya. Oh gitu. Maksudnya banyak lah waktu itu. Bahkan pernah deket sama bukan deket sih, pernah pengen ngemilikin dia gitu cewek. Iya. Adalah SMA bertahun-tahun gue kayak ngejar-ngejar dia. Jadi setiap dia ulang tahun atau setiap gue punya rezeki gue kirimin dia. Gue editin foto dia gitu. Dulu zaman-zaman nge-sketch. Terus Iya, iya. bikin apa sih namanya? Vektor-vektor gitu. Oh, vektor. Iya. Mas bikinin vektor buat perempuan ini? Yoi. Dibikinin vektor? Iya. Tapi dianya dingin. Beruntung banget. Di Waktu masa itu saya barbar. Mm-mm. Saya anak yang nakal, bisa dibilang nakal, ngomongnya kasar, dan dia tidak bisa menerima cowok yang kasar. Mungkin pendapat perempuan seperti itu adalah seperti ini, kayak lu aja sama teman-teman lu sama sikap lu sendiri kasar, gimana lu nanti sama gua? Mungkin kayak gitu. Padahal saya ke perempuan itu sangat halus. Iya sih Mas. Tegas ke perempuan boleh, kasar Iya. ke perempuan jangan. Tuh. Tuh, Ingat gitu. ya? Beda sih emang. Kadang orang susah membedakan tuh tegas sama kasar itu Iya, ya. karena kadang ya, cewek yang lagi deket sama gue bilang, Uh-huh. lu jangan gitu dong jadi cewek, lu harus gini-gini segala. Kok lu kasar sih? Wow. Oh iya. Iya, padahal itu kita menasehati, cuma memang agak-agak ngegas mungkin Oh, gitu. gitu. Karena kan perasaan wanita tuh sensitif. Iyalah. Iya. Oh mereka jatuh cinta sama kita pakai telinga Mas Wildan. Iya. Mas Wildan kalau percaya sama saya, boleh nggak Mas Wildan membayangkan satu orang yang menurut Mas Wildan entah dia yang paling baru selesai urusannya sama Mas Wildan atau memang dia yang memang benar-benar membekas sama Mas Wildan gitu ya. Eh, saya nggak minta Mas Wildan menceritakan masalahnya gitu. Tidak sama sekali. Iya, Tapi iya. boleh nggak Mas Wildan kalau diberikan satu kesempatan gitu ya. Wildan Alamsyah, apa yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan itu? Jaga diri. Udah itu aja. Gue nggak mau banyak ngomong ke dia karena gue tahu sifat dia seperti apa. Yang penting jaga diri, jaga iman, jaga kesehatan, dan jaga perasaan. Jatuh hati kepada orang baru boleh-boleh aja, gue tidak melarang. Tapi seenggaknya jangan pernah kesalah orang seperti gue. Gue ngerasa pas gue sama dia, gue banyak salahnya. Kayak gue jadi tidak terima masa lalu gue seperti apa, gue jadi tidak terima diri gue seperti apa. Jadi gue ngerasa salah terus. Ini gue yang ngerasa salah bukan dia. Gue ngerasa salah karena dia sangat jauh lebih sempurna daripada seorang Wildan Alamsyah gitu. Karena Wildan Alamsyah ini orang yang sangat apa ya, sederhana banget sih. Gue orangnya kayak oke lah, gue gak banyak harta, gue gak banyak karya juga, mungkin bisa dibilang gue gak banyak karya, gue gak banyak kemauan, gue gak punya cita-cita, dan gue cuma lulusan SMA. Jadi mungkin gue dipisahkan oleh pendidikan, gue dipisahkan oleh apa ya, oleh masa lalu sih gitu. Setiap saya dekat dengan perempuan, orang tuanya pasti memandang pendidikan saya. Oh gitu. Dari dulu Dari dulu ya? Bahkan emang saya orangnya malas sekolah. Bahkan SMP aja saya 4 tahun 5 sekolahan. Oke. Jadi menurut gua pendidikan emang penting, ilmu emang penting, tapi alangkah baiknya menghargai orang itu sangat jauh lebih penting. Dari ilmu yang sekedar pendidikan. Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kalian mempunyai gelar S1, S2, S3 dan master apapun itu, kalau kalian tidak bermanfaat bagi orang lain, sekolah kalian bobrok. Baik, nggak apa-apa. It's okay. Mas Wildan bukan kasar. Mas Wildan menjelaskan secara logika. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir, Kamiki, kenapa teman Kamiki kasar sekali? Enggak. Mas Wildan nggak kasar. Mas Wildan membicarakan dengan logika. Maka kalimat-kalimatnya pun memang on point gitu loh. Iya. Langsung poin. Gue ngerasa diri gue sama aja sih seperti orang-orang yang kuliah. Di kuliah ada KKN kan, Mhm. kuliah kerja nyata, Mhm. yang dimana dia ngajar, misalkan yang Ya. fakultasnya fakultas ilmu pendidikan, dia ngajar di daerah mana, di pelosok-pelosok. Gue pun mengunjungi pelosok-pelosok untuk berbagi ilmu yang gue punya, berbagi materi yang gue punya. Gue pun seperti itu. Karena menurut gue ilmu memang tidak hanya dapat di lingkungan sekitar kita aja, di lingkungan orang lain juga kita pasti bisa dapat gitu. Karena gue sangat yakin, dulu gue pas masuk pesantren pertama kali itu, hadis yang pertama gue temuin adalah tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat.
mencari ilmu adalah hal wajib atau kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu sampai kalian tua nanti. Amin. Jangan pernah berhenti cari ilmu walaupun tidak sekolah. Ini buat teman-teman mungkin ada yang berhenti sekolahnya yang nonton ini. Kalian bisa belajar dari mana aja, bahkan nantinya ketika gue udah punya store atau cafe, gue pengen ngumpulin orang-orang yang berhenti sekolahnya. Kita belajar bareng-bareng. Gue mempunyai banyak orang pintar di sekitar gue, seperti Kakak Miki, seperti Pecok, mungkin dia bisa berbagi ilmunya. Gue bakal ada program kayak gitu sih. Gue kadang lihat kayak